Salam jasmara, ketemu lagi dengan Seralpen. Kali ini kita akan melanjutkan materi sejarah kelompok peminatan, yang mana materi ini merupakan lanjutan materi kita sebelumnya. Kita sudah membahas mengenai akar-akar nasionalisme di Indonesia ya. Nah, jadi kali ini kita fokus membahas akar-akar demokrasi di Indonesia. Baik, semoga tetap dalam keadaan semangat dan tentunya anak-anak kami tetap dalam keadaan sehat. Mari kita bahas. Yang pertama muncul pertanyaan, apa itu demokrasi? Nah, mungkin anak kami sudah paham apa itu demokrasi. Namun di sini perlu saya ingatkan kembali bahwa demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan ya. Nah, jadi dalam arti luas dapat kita artikan bahwa demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk ikut mempengaruhi keputusan politik baik langsung atau tidak langsung ya. Nah, ataupun boleh juga kita artikan menurut Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, begitu ya. Nah, baik, kita lanjut. Bagaimana sejarah awal perkembangan demokrasi di dunia? Nah, coba kita ulas sedikit ya. Nah, jadi pada awalnya nanti demokrasi itu pertama sekali dikenal di Yunani ya, sebelum Masehi. Nah, di sana ada kita kenal dengan istilah demokrasi langsung. Nah, ada tokohnya, dapat kalian baca. Kemudian demokrasi itu berkembang di Prancis nanti setelah terjadinya revolusi Prancis ya, abad ke-18. Nah, di sini nanti yang paling terkenal adalah adanya konsep trias politika ya, yang mana trias politika ini kita kenal dengan istilah legislatif, eksekutif, dan juga judikatif ya. Nah, hampir semua negara di dunia ini sekarang itu mengandung atau memiliki konsep trias politika dalam pemerintahannya ya. Nah, kemudian begitu juga di negara Inggris demokrasi berkembang. Yang pertama itu adalah induk sistem parlementer ya. Nah, parlemen Inggris secara teknis itu terdiri dari The Crown atau Raja dan Ratu, House of Lords, Majelis Tinggi, serta House of Commons atau Majelis Rendah. Nah, itu bentuk demokrasi di negara Inggris. Kemudian di demokrasi di Amerika Serikat itu nanti ada gagasan demokrasi, itu tercantum dalam Declaration of Independence ya, atau hari kemerdekaan daripada proklamasi kemerdekaan daripada Amerika itu sendiri ya. Nah, baik, itu sekilas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa prinsip demokrasi yang sebenarnya itu adanya kontrol atau kendali masyarakat terhadap keputusan pemerintah ya, adanya pemilihan yang jujur dan teliti, adanya hak memilih dan dipilih, adanya kebebasan berpikir, kemudian adanya kebebasan mengakses informasi, adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Nah, inilah prinsip demokrasi itu sendiri ya. Lalu bagaimana dengan manfaat demokrasi? Nah, demokrasi itu sendiri bermanfaat untuk kesetaraan sebagai warga negara ya, tanpa perbedaan. Kemudian pluralisme dan kompromi. Kemudian demokrasi itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum seperti kebutuhan yang mencerminkan keinginan rakyatnya ya. Nah, kemudian yang keempat, menjamin hak-hak dasar ya. Nah, kemudian pembaruan kehidupan sosial. Nah, itu manfaat dan juga prinsip demokrasi ya. Kemudian kita masuk inti materi kita kali ini. Kapan Indonesia mulai mengenal istilah demokrasi? Nah, karena topik kita pada kali ini adalah akar-akar nasionalisme di Indonesia ya. Nah, mari kita lihat sejak kapan nanti Indonesia itu mengenal istilah demokrasi ya. Nah, jadi akar demokrasi di Indonesia itu sendiri nanti itu diawali dari adanya istilah Volkskraat dan juga petisi Sutarjo dan Gapi ya. Nah, jadi yang tiga ini yang akan kita bahas, karena dari sinilah awal munculnya nanti bangsa kita atau Indonesia itu mengenal yang namanya demokrasi ya. Yang pertama kita lihat Volkskraat ya. Jadi demokrasi itu pada awalnya itu pada masa kolonial Belanda ya. Praktik demokrasi di Indonesia dalam bidang pemerintahan itu sudah diterapkan pada tahun 1918 dengan dibentuknya Volkskraat ya. Nah, apa sih Volkskraat itu? Nah, jadi di sini dapat saya jelaskan, Volkskraat itu berasal dari bahasa Belanda ya, yang artinya Dewan Rakyat ya. Kalau sekarang di negara kita kenal ini dengan istilah DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat begitu. Nah, kemudian lembaga ini dibentuk pada 16 Desember 1916 itu oleh Gubernur Graaf van Limburg ya.
atas nama pemerintah Belanda ya. Nah, kemudian anggotanya terdiri dari ini ada 3 orang Belanda, orang Timur Asing dan juga orang pribumi ya nak ya. Itu anggota daripada Volksraad atau Dewan Rakyat tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat orang pribumi yang aktif dalam Volksraad. Ada ini beberapa tokoh nasional yang dapat kita perhatikan. Ada Hosto Cokroaminoto, Agus Salim, Abdul Muiz, Muhammad Husni Tamrin, Otto Iskandarinata, Dr. Rajiman Widyodiningrat ya. Nah, inilah tokoh-tokoh nasional kita yang kooperatif ya, yang berjuang dalam Volksraad ya. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita bahas pada awalnya nanti Volksraad ini bertugas sebagai penasihat pemerintahan Belanda ya, pemerintah Belanda. Namun pada tahun 1927 Volksraad ini memiliki kewenangan legislatif ya. Nah, legislatif kalau sekarang DPR ya. Kewenangan Volksraad ini sangat terbatas ya. Kenapa? Karena nanti gubernur jenderal itu memiliki hak veto dan keanggotaannya itu dipilih melalui sistem pemilihan tidak langsung ya. Nah, kemudian kita masuk usulan-usulan anggota Volksraad dari pribumi itu selalu ditolak oleh pemerintah Belanda ya nak ya. Nah, kemudian lembaga ini tidak memiliki hak angket maupun hak anggaran. Meskipun demikian, lembaga ini merupakan tempat untuk para tokoh Indonesia untuk menyuarakan hak-hak rakyat ya. Walaupun usulan-usulan daripada tokoh-tokoh kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu selalu ditolak ya nak ya. Nah, tetapi akar demokrasi sudah mulai muncul. Nah, jadi pada tanggal 27 Januari 1930 di Jakarta itu nanti dibentuklah yang namanya Fraksi Nasional ya di Volksraad. Nah, tujuannya adalah menjamin kemerdekaan nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan cara sebagai berikut ya. Ini dapat kalian baca saja. Maaf, kita ini ya. Mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan, mengusahakan penghapusan perbedaan politik, ekonomi, intelektual, serta antitesis kolonial ya. Kemudian mengusahakan kedua hal di atas dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Kemudian kegiatan pertama yang dilakukan oleh Fraksi Nasional ini adalah melakukan protes atau melakukan pembelaan terhadap pimpinan PNI yang mana pada saat itu ditangkap di sidang Volksraad ya. Nah, karena nanti para tokoh kita Fraksi Nasional ini menganggap bahwa pemerintah Belanda itu tidak menunjukkan sebuah ketidakadilan begitu ya. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu akar demokrasi yang kedua itu sudah mulai muncul pada saat adanya petisi Sutarjo ya. Apa sih petisi Sutarjo itu? Nah, jadi petisi Sutarjo ialah sebutan untuk petisi yang diajukan oleh Sutarjo itu pada Juli 1936 kepada Ratu Belanda ya. Nah, jadi petisi ini pun nanti tetap ditolak oleh Belanda dengan alasan rakyat Indonesia itu belum memiliki pengetahuan politik yang baik, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian pada 15 Juli 1936 ini nanti setelah diajukan itu yang namanya petisi, pada intinya petisi itu adalah supaya bagi Indonesia itu mengusulkan kemerdekaan ya. Mengusulkan kemerdekaan untuk mengatur rakyatnya sendiri gitu. Kita lanjut. Ini dia. Jadi keputusan Ratu tadi itu menolak petisi Sutarjo ya nak ya. Nah, jadi penolakan petisi bukan berarti memadamkan semangat perjuangan tokoh kita pada saat itu ya. Tetapi itu adalah tonggak dari kesadaran berpolitik dari Indonesia untuk mengurus negara sendiri ya. Nah, itu makanya dikatakan sebagai akar demokrasi di Indonesia. Lalu bagaimana dengan perjuangan GAPI? Nah, GAPI ini juga merupakan akar daripada lahirnya demokrasi Indonesia, yang mana pada intinya perjuangan GAPI ini adalah agar Indonesia itu ikut berparlemen ya. Nah, artinya dari Indonesia kalau bisa itu harus ada mewakili rakyatnya yang duduk di parlemen begitu ya. Nah, ini dia ya. Kita lanjut. Nah, jadi tujuan dari gabung GAPI tadi adalah menuntut pemerintah kolonial Belanda supaya negara Indonesia itu mempunyai dewan perwakilan ya,
atau perwakilan yang duduk di parlemen ya. Nah, atau disebut itu dengan istilah Indonesia berparlemen. Nah, jadi anakku sekalian, sebagai kesimpulan, meskipun demikian semua itu ditolak oleh pemerintah Belanda, namun dapat kita simpulkan melalui Volkskrant, petisi Sutarjo dan juga Gabi, prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia mulai berkembang ya. Nah, jadi upaya tokoh-tokoh nasional dalam menyuarakan aspirasi rakyat itu perlu kita hargai anakku sekalian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan anak-anak kami tentu sudah dapat menjelaskan daripada akar-akar demokrasi Indonesia, yang mana jauh sebelum kita merdeka kita sudah mengenal demokrasi yang dibuktikan oleh perjuangan daripada Volkskrant dan juga petisi Sutarjo, dan yang terakhir adalah melalui Gabi begitu. Salam dari Sararpen, sampai ketemu di materi berikutnya.